Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baik, perkenalkan nama Ibu Ernawati, NIM E1E019105 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Mataram. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6 cita-citaku, subtema 1 aku dan cita-citaku. Pembelajaran pertama pada mata pembelajaran IPA mengenai daur hidup hewan. Tensi dasar yang pertama 3.2 membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup. Yang kedua 4.2 membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan menonton video, siswa mampu menguraikan pengertian metamorfosis. Yang kedua, siswa dapat membedakan pengertian metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yang ketiga, siswa dapat membandingkan siklus hidup hewan dengan metamorfosis. Daur hidup hewan. Daur hidup atau siklus hidup adalah proses tahapan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya, dari lahir atau menetas sampai dewasa untuk melestarikan jenisnya. Daur hidup hewan. Daur hidup hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama, tanpa metamorfosis. Yang kedua, dengan metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk, ukuran, dan bagian-bagian tubuh hewan dari lahir atau menetas sampai dewasa. Tanpa metamorfosis. Tanpa metamorfosis yang dialami hewan yang sejak lahir sampai dewasa tidak mengalami perubahan bentuk. Misalnya dialami oleh kelompok mamalia seperti kuda, sapi, kelelawar. Yang kedua, kelompok burung seperti bebek, ayam, burung unta, dan lain sebagainya. Daur hidup dengan metamorfosis. Tahapan perubahan bentuk hewan secara bertahap setelah kelahiran atau penetasan hingga dewasa dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna merupakan metamorfosis yang melewati 4 tahapan, antara lain mulai dari telur menetas menjadi larva, kemudian menjadi pupa atau kepompong hingga menjadi hewan dewasa. Metamorfosis sempurna. Ciri-ciri metamorfosis sempurna. Yang pertama, memiliki perbedaan bentuk yang sangat berbeda antara fase larva dan fase imago. Yang kedua, pasti melalui tahap pupa atau kepompong, khusus serangga. Metamorfosis sempurna ini dialami oleh kupu-kupu, katak, nyamuk, dan lain sebagainya. Perhatikan daur hidup kupu-kupu berikut ini. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari kupu-kupu betina bertelur di permukaan daun. Kemudian telur menetas menjadi ulat atau larva. Makanan ulat adalah daun tumbuhan. Setelah mendapat cukup makanan, ulat tumbuh dan berkembang.
menjadi kepompong atau pupa. Akhirnya, kepompong yang sudah cukup waktu berubah menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu dewasa akan bertelur, demikian seterusnya. Perhatikan daur hidup katak berikut ini. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur katak menetaskan berudu atau kecebong dalam air. Kecebong memiliki insang, mulut, dan ekor sehingga dapat berenang dalam air. Kecebong akan tumbuh selanjutnya akan metamorfosis. Metamorfosis dimulai dari perkembangan kaki belakang, kemudian kaki depan, paru-paru berkembang, kemudian kecebong mulai berenang di permukaan air untuk bernapas pada katak. Ekor terserak tubuh sebagai fase akhir. Perhatikan daur hidup lalat berikut ini. Daur hidup lalat dimulai dari seekor lalat meletakkan telurnya di tempat sampah, kotoran, atau tempat yang memiliki sumber makanan. Telur lalat mudah menetas akan berubah menjadi larva atau belatung. Belatung memiliki banyak cadangan makanan, akan tumbuh menjadi pupa dan memulai proses metamorfosis menjadi seekor lalat dewasa. Perhatikan daur hidup nyamuk berikut ini. Daur hidup nyamuk dimulai dari nyamuk betina bertelur di air. Kemudian telur menetas menjadi jentik atau larva tingkat 1. Larva tingkat 1 akan tumbuh dan berkembang di tingkat 2 atau pupa. Selanjutnya dari pupa ini akan keluar nyamuk. Selanjutnya, metamorfosis tidak sempurna, yaitu metamorfosis tidak sempurna merupakan metamorfosis yang melewati 3 tahapan, antara lain dimulai dari fase telur berubah menjadi nimfa atau hewan muda, berubah menjadi imago atau hewan dewasa. Metamorfosis tidak sempurna. Ciri-ciri metamorfosis tidak sempurna: yang pertama, perubahan fisik pada fase nimfa dan fase imago tidak mencolok, hanya sedikit perbedaan. Yang kedua, tidak melalui tahap pupa atau kepompong. Metamorfosis tidak sempurna yang dialami oleh beberapa serangga, misalnya belalang, kecoa, capung, jangkrik, dan lain sebagainya. Perhatikan daur hidup belalang berikut ini. Daur hidup belalang
dimulai dari belalang betina meletakkan telurnya pada tanah atau tumbuhan tertentu. Telur menetas kemudian menjadi nimfa, tak bersayap, namun memiliki bentuk tubuh mirip dengan induknya. Nimfa kemudian mengalami pergantian kulit, sehingga menghasilkan belalang dewasa yang bersayap. Perhatikan daur hidup capung berikut ini. Daur hidup capung dimulai dari capung betina meletakkan telurnya pada tumbuhan yang hidup di air. Telur capung diselimuti dengan lendir. Telur tersebut akan berubah menjadi larva. Setelah 2 hari sampai 1 minggu, larva kemudian menjadi nimfa yang hidup di air. Setelah lepas dari fase nimfa, capung akan keluar dari kulit nimfa. Kemudian capung muda hidup di daratan menjadi hewan yang sempurna dan dewasa. Perhatikan daur hidup kecoa berikut ini. Daur hidup kecoa dimulai ketika kecoa betina bertelur dalam jumlah banyak yang diletakkan di permukaan tanah atau tumpukan sampah. Telur menetas menjadi anak kecoa yang disebut nimfa. Nimfa pada kecoa memiliki bentuk tubuh mirip dengan induknya, tetapi ukuran nimfa lebih kecil dan belum bersayap. Nimfa kemudian menjadi kecoa dewasa. Perhatikan daur hidup jangkrik berikut ini. Daur hidup jangkrik dimulai dari jangkrik betina meletakkan telurnya di dalam pasir. Telur jangkrik meletakkan berupa anak jangkrik atau nimfa. Pada fase nimfa terjadi pergantian kulit sebanyak 6-8 kali. Setelah itu nimfa akan menjadi jangkrik dewasa. Baik anak-anak, itulah materi yang kita pelajari pada hari ini. Bagi anak-anak, silakan untuk menjawab pertanyaan di samping ya. Bagi anak-anak yang belum mengerti, bisa memutar kembali videonya ya. Ibu ucapkan terima kasih ya untuk perhatian